Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 1 yang berjudul Komersialisasi dan Transfer Teknologi. Tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Elina Syafa Jamila dan saya sendiri Ika Wijayanti, Fiana Anggraini, Nazwadea Devilia, Ramdan Wilisana, Yohanes Nevidelis. Slide pertama ada pengertian komersialisasi dan transfer teknologi. Transfer teknologi disebut juga dengan komersialisasi teknologi, adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel hasil manufaktur, dan fasilitas antara pemerintah, universitas, dan institusi lainnya, yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat diakses oleh lebih banyak pengguna. Hal ini penting demi perkembangan lebih lanjut dan penggunaannya menjadi produk, proses, aplikasi, material, dan produk jasa baru. Transfer teknologi sangat erat kaitannya dengan transfer pengetahuan. Transfer teknologi dibagi menjadi dua, yaitu transfer horizontal dan transfer vertikal. Transfer horizontal, transfer secara horizontal adalah perpindahan dari satu ke bidang lainnya. Transfer vertikal, transfer secara vertikal, perpindahan teknologi dari riset ke penerapan. Lalu menurut Parker dan Mainelli menyebutkan bahwa ada dua titik di mana teknologi menghasilkan keuntungan yang ditunjukkan pada gambar 1. Komersialisasi pertama terjadi saat teknologi yang dihasilkan dari ilmiah riset berhasil menciptakan lisensi. Fase kedua terjadi teknologi diubah atau diaplikasikan ke dalam sebuah produk melalui suatu aktivitas produk perkembangan di perusahaan agar dapat digunakan dalam kegiatan produksi lanjutan atau konsumsi. Pemakai teknologi tersebut diharuskan membayar kompensasi sejumlah tertentu, biasanya dalam bentuk moneter, atas penggunaan atau pembelian produk tersebut, sehingga memberikan keuntungan bagi pihak yang mengembangkan teknologi. Selanjutnya, hal ini disebut perspektif sebagai kedua dari kompensasi teknologi. Proses komersialisasi teknologi. Proses komersialisasi teknologi yang ditemukan di dalam literatur mengambil perspektif kedua dari konsep yang dikemukakan oleh Parker dan Mainelli, atau merupakan elaborasi dari perspektif kedua, yaitu mengenai pengembangan produk baru. Pandangan yang umum dari perspektif ini menyebutkan bahwa komersialisasi teknologi atau pengembangan produk baru berawal dari pemahaman atas masalah yang dihadapi di dunia nyata, baik di perusahaan maupun di kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini akhirnya seseorang mendorong untuk berimajinasi mengenai solusi yang dinilai potensi bagaimana salah tersebut yang disebut sebagai fase membayangkan ide mengenai teknologi tersebut akan dimatangkan di dalam fase inkubasi yang meliputi pengujian teknologi dan daya komersialisasinya. Strategi komersialisasi teknologi. Strategi komersialisasi teknologi merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi model komersialisasi dalam kurun waktu tertentu. Berikut adalah salah satu contoh strategi komersialisasi yang berhasil diimplementasikan. Parker and Mainelli 2001 menyebutkan bahwa salah satu kesalahan dalam komersialisasi teknologi adalah ketidaktepatan dalam menganalisis kesiapan teknologi untuk dipasarkan dan nilai komersial dari teknologi tersebut. Tahun 2005 dan Kumar and Jain 2001 menyatakan bahwa teknologi yang mungkin untuk dikomersilkan adalah teknologi yang unggul.
yaitu teknologi yang memiliki tidak pasti keterbaruan dan kemutakhiran dan berpotensi mendapatkan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Ketidaktepatan dalam menganalisis kesiapan teknologi untuk dipasarkan dan nilai komersial dari teknologi tersebut dapat diukur dengan skala yang dengan tingkat kesiapan teknologi atau TRL dan tingkat kesiapan permintaan atau DRL. Tingkat kesiapan teknologi atau TRL. Konsep TRL telah dikembangkan sebagai alat untuk membantu dalam pemantauan pengembangan teknologi dan sekarang sangat dikenal dalam leksikon inovasi. Istilah ini berasal dari NASA pada tahun 1980-an untuk membantu manajemen membuat keputusan tentang pengembangan dan transisi teknologi. DRL yang dikenal oleh PAUN 2011 bersama ONERA atau Laboratorium Ruang Angkasa Prancis. PAUN 2011 mendefinisikan DRL, ukuran baru untuk menilai kelayakan sebagai yang berkembang oleh calon pelaku inovasi menuju tahap yang sesuai dengan konseptualisasi kebutuhan di pasar. Selanjutnya ada mekanisme komersialisasi teknologi. Yang pertama ada jual beli konvensional. Pada mekanisme ini, aset intelektual dijual kepada pihak lain yang kepemilikan selanjutnya berada di pihak yang telah membeli aset tersebut. Lalu yang kedua ada konsinyasi. Konsinyasi adalah kegiatan penjualan aset intelektual dengan cara pemilik menitipkan satu aset tersebut untuk dijual dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Lalu yang ketiga ada jual beli dengan biaya pertambahan nilai. Yang keempat ada lisensi. Lisensi merupakan kegiatan memberi hak untuk memproduksi atau mengelola aset intelektual dengan royalti sebagai ketidakseimbangan. Selanjutnya ada kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pemilik aset sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama. Adapun jenis-jenis kontrak kerjasama antara lain, yang pertama ada membagikan pembiayaan. Berbagi pembiayaan merupakan kesepakatan pembagian keuntungan sesuai dengan kontrak kerjasama yang dibuat. Yang kedua ada perjanjian pemasaran dan distribusi. Perjanjian pemasaran dan distribusi merupakan kesepakatan dalam mempromosikan dan mendistribusikan hasil teknologi. Yang ketiga ada perjanjian transfer material. Perjanjian transfer material merupakan kontrak yang mengatur pertukaran bahan penelitian antara dua organisasi. Dan yang terakhir ada kombinasi sebagian atau seluruhnya. Sebuah perusahaan baru membutuhkan mekanisme komersialisasi teknologi yang tepat agar produk yang dijual dapat tersampaikan dengan baik ke konsumen. Mekanisme umum yang digunakan untuk pengembangan perusahaan baru antara lain: 1. Lisensi. 2. Bekerja sama atau transaksi ekuitas yang melibatkan lembaga penyediaan teknologi. 3. Penyediaan fasilitas inkubator teknologi bisnis. Model pembiayaan. Beberapa sumber pembiayaan untuk komersialisasi bisnis teknologi termasuk program pemerintah, donor tertentu. Pemerintah memiliki program khusus untuk pembiayaan komersialisasi teknologi bisnis yang dapat digunakan oleh siapa saja yang memenuhi syarat dan yang berlaku. Kapitalis ventura, pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal investasi ke dalam bentuk perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu. Modal benih merupakan modal pembiayaan di mana modal berasal dari aset pribadi pendiri perusahaan atau dari teman-teman dan keluarga. Jumlah uang biasanya relatif kecil karena bisnis dan ini masih dalam tahap ide atau konseptual. Perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai agen atau penanggung jawab dan bertindak sebagai penengah antara penerbit sekuritas dan masyarakat umum yang melakukan investasi. Bank memberikan sejumlah pinjaman kepada para pendiri perusahaan dengan tingkat suku bunga tertentu. Kesimpulan, komersialisasi pertama terjadi saat teknologi yang dihasilkan dari ilmiah, riset, ke penerapan adalah perpindahan dari satu bidang ke bidang lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu,
Konsep TRL telah dikembangkan sebagai alat untuk membantu dalam pemantauan pengembangan teknologi dan sekarang sangat dikenal dalam leksikon inovasi. Istilah ini berasal dari NASA pada tahun 1980-an bersama ONERA, Laboratorium Beruang Angkasa Perancis. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.